Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang budiman, saya ingin bercengkrama terhadap salah satu intelektual muda yang lama bermukim di benua Eropa. Kita coba mengutak-ngatik berapa lama beliau bertahan untuk tidak melirik orang-orang yang notabene berbusana transparan. Nanti di lain waktu kita akan coba mengajak beliau untuk berbicara di bidang akademik atau pembelajaran di Eropa. Beliau ini adalah Pak Ruslin, SPD, MPD, MSc, and PhD. Bayangkan gelar beliau itu. Beliau ini alhamdulillah punya ketahanan iman juga sehingga mampu hidup di Eropa. Bagaimana pandangan Bapak tentang hidup sosial bermasyarakat sebagai orang Timur dan orang Indonesia yang punya filosofi Bhinneka Tunggal Ika? Silakan Pak. Baik, hidup di Eropa itu memang tidak gampang, tapi juga tidak sulit, karena pada prinsipnya ada nilai-nilai universal yang selalu kita bangun dalam kehidupan sosial kita. Di Eropa saya bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, bahkan kami pernah makan bersama dengan kelompok kecil 9 orang dari 9 negara. Ini sebuah realitas sosial di negara Eropa di mana Islam sebagai minoritas. Tapi pada prinsipnya walaupun minoritas, dia punya power yang sedikit demi sedikit terus merangkak maju. Terutama kalau kita misalnya berbicara tentang kuliner. Kalau dulu di Inggris Raya dan Eropa pada umumnya, kuliner itu adalah suatu yang agak sulit ditemukan atau bahkan agak sulit, misalnya daging halal. Ini hal yang sulit, tapi saat ini selama kami 7 tahun berada di Inggris Raya, kuliner tidak lagi sesulit di masa 30-40 tahun silam. Itu satu sisi. Di sisi lain, sebagai minoritas, pemerintah Inggris Raya itu memberikan suasana yang begitu nyaman. Saya contohkan di kampus, ada 3 kampus besar yang ada di Brighton, di tempat saya. Ketiga-tiganya memiliki hall, mereka sebut hall itu seperti musala lah kalau kita di sini. Bahkan musalanya di universitas yang saya tinggal itu berada langsung di bawah rektorat. Ini sebuah kehormatan. Bahkan kami pernah sholat Jumat secara berjamaah di luar kampus, dan itu ditoleransi oleh pihak rektorat dan pihak-pihak kampus. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya mahasiswa asing itu, memang mahasiswa asing itu kenapa menjadi mahal? Karena satu mahasiswa asing itu setara dengan 10 mahasiswa lokal. Allah. Jadi dari sisi pembayaran, karena setiap orang yang datang di Inggris Raya itu dianggap sebuah modal, sebuah kapital kalau bagi pemerintah Inggris Raya, sehingga memang keran-keran untuk mendatangkan mahasiswa asing itu senantiasa digulirkan, senantiasa dijadikan sebagai topik-topik yang harus terus dikedepankan. Jadi oleh karena itu yang namanya egalitarian itu, kesamaan posisi dan hak, bahkan bagi orang yang hanya kursus 1 bulan itu, kalau ada operasi besar itu gratis dari pemerintah. Ini bentuk kepedulian pemerintah Inggris terhadap mahasiswa asing yang datang di sana. Ini sebuah kebanggaan. Lalu Pak, apakah beasiswa itu langsung dari tempat kuliah atau memang kementerian atau pendidikan, atau langsung beasiswa pemerintah Indonesia lalu urusan bagian kementerian luar negeri, atau memang langsung di Inggris saja kita? Kalau beasiswa itu, beasiswa kemarin saya dapatkan dua macam beasiswa.
Beasiswa yang pertama itu adalah beasiswa dana hibah dari Belanda. Berapa Iya. besarnya itu Pak? Berapa Yang gulden? Jadi yang diterima dari Belanda itu adalah dana kompensasi penjajahan mereka sebut. Bukan Dana luar kompensasi biasa. penjajahan dari Belanda terus diserahkan ke Depkominfo sebagai pengelola keuangan, dan setelah itu yang dipakai oleh 17 orang kandidat doktor dan kurang lebih 70 orang magister dikirim ke luar negeri di berbagai negara. Ada ke Australia, ada ke Swedia, ada ke Belanda, kemudian ada ke Amerika dan Inggris Raya. Ada berapa gulden itu kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan itu 14 juta rupiah per bulan di luar dari selama berapa lama diterima? selama 4 tahun 4 tahun. plus Allah. 1 bulan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita barangkali mengarah pada topik pertama kita, bagaimana sosial kemasyarakatan, pergaulan. Anda sebagai intelektual muda yang masih berusia muda dan energik tentu melihat lawan jenis yang kebebasan hidup di sana, bagaimana Bapak menyikapinya itu, Pak? Nah, kalau terkait dengan kehidupan Apalagi sosial, tidak bawa istri, Pak, waktu di sana. Alhamdulillah tidak bawa istri. Allah, Bapak tahan juga Alhamdulillah ya. tidak bawa istri. Selama 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Betul. Cukup lama dan cukup berat, sangat menantang, Pak. Apalagi kalau misalnya melihat gadis-gadis Rusia, Ukraina dari bukan main. negara-negara Balkan, White skin yang ya. jadi white skin, kemudian mereka free of free society, ya, yang tapi dalam kacamata tertentu mereka juga tidak se-free seperti yang kita tidak bayangkan. sebebas payah, tidak semudah ya. Nah, tetapi manakala Anda baku suka, Anda menyukai seorang, mereka itu tidak seperti, karena kita tidak punya mereka tidak punya norma seperti orang timur, maka itu bebas saja Anda mau sama-sama duduk sama-sama atau bersama-sama di apartemen, itu hal yang sangat biasa. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, mereka itu tidak segan-segan mencium Anda. Jadi saya sudah rasakan itu namanya dicium gratis, tapi apabila itu sangat mereka berat. menyenangi Ya, kalau menyenangi. tidak itu bisa HAM ya, bisa Pak. HAM ya. Bisa hak asasi. hak asasi, Jadi pelanggaran memang hak tergantung. asasi manusia. Tapi kalau misalnya di kampus itu biasa, kalau mereka mencium pipi kiri dan pipi kanan itu Biasa, ketika ya. bertemu setelah selesai liburan panjang, misalnya saya berapa kali liburan, itu mereka biasa saja. Hal itu kalau dalam kacamata Indonesia itu tabu, tapi bagi mereka itu hal biasa. Biasa Dan, saja. bahkan saya dianggap dibilang, Anda takut. Saya bilang saya tidak takut, cuma malu. Rekan-rekan sekalian, itulah perbincangan kita sekilas. Nanti episode lain kita akan berbicara panjang lebar berkaitan dengan bagaimana proses akademik perkuliahan beliau selama di Inggris. Berapa lama, Pak? 7 tahun. 7 tahun di S2, negeri S3. Eropa, S2 dan S3. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.